Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita dari kitab fikih Al-Wajiz, fikih Sunnahul Kitab Al-Aziz. Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan hal-hal yang wajib dilakukan terhadap mayit, yaitu sholat. Dan telah kita sebutkan bahwa semakin banyak yang menyolatkan jenazah itu tentunya semakin baik. Kita lanjutkan. Setelah kita menyebutkan keutamaan sholat jenazah, maka aina yusalla alal jenazah, di mana jenazah itu disolatkan, ya. Apakah di masjid ataukah di lapangan, ya. Kita jelaskan penjelasan Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizallah ta'ala, yang bahasan ini beliau ringkas dari kitab Al-Janaiz oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata muallif hafizallah ta'ala, tajuzu salatu ala janazati fil masjid, boleh menyolatkan jenazah itu di masjid. Berarti asalnya sholat jenazah itu bukan di masjid, tapi di musola. Musola itu suatu tempat khusus yang digunakan untuk sholat. Biasanya sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu sunnahnya di lapangan atau yang kita sebut dengan musola. Dulu di Masjid Nabawi sampai sekarang itu masih ada tempat khusus jenazah itu diletakkan untuk disolati oleh imam dan kaum muslimin. Biasanya kalau di Mekah ataupun Madinah itu setiap hari, bahkan hampir kita katakan di setiap waktu sholat ada jenazah yang disolati, ya, ada jenazah yang disolatkan di sana. Itu diumumkan kepada jamaah, ya. Ada tempat khusus
Ya, itu jenazah itu disolatkan. Cuma karena di Masjid Nabawi, ya jamaahnya tetap di masjid. Ya. Namun asalnya sholat jenazah itu bukan di dalam masjid, itu asal. Ya. Kemudian dibolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis yang akan kita sebutkan. Ya. Maka kita tidak usah heran kalau ada ada kaum muslimin yang menyolatkan jenazah di luar rumahnya. Ya, itu hal yang biasa dilakukan. Ya, bahkan di Masjid Nabawi dulu di luar Masjid Nabawi ada tempat khusus di situ. Ya. Kalau sekarang di dalam masjid tapi jenazahnya ada tempat, ya ada tempatnya. Dalil tentang bolehnya sholat jenazah dalam masjid adalah hadis Aisyah. Beliau berkata, "Lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas, arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yamurru bi janazatihi fil masjid fa yusallina alaihi fa fa'alu. Fa wuqifa bihi ala hujarihinna yusallina alaihi. أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة وقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجid. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Ummul Mukminin, lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas, tatkala Sa'd bin Abi Waqqas meninggal, maka istri-istri Nabi ya memerintahkan atau meminta untuk dilewatkan atau dimasukkan jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di dalam masjid. Fa yusallina alaihi, sehingga istri-istri Nabi bisa menyolati jenazahnya Sa'ad. Ya. Ini juga menunjukkan kepada kita kaum wanita boleh ikut sholat jenazah. Karena istri-istri Nabi juga menyolatkan jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu di dalam masjid. Fafa'alu, maka para sahabat yang hadir ketika itu mereka mengikuti apa yang diminta oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawuqifa bihi ala hujarihinna. Maka jenazahnya saat tadi diletakkan di serambi mereka. Yang mungkin kita katakan ya di di tempat mereka, yakni di rumah mereka, maksudnya di dalam masjid ya. Yusallina alaihi, mereka menyolati jenazah tersebut. Ukhrija min babil janaizi allati kana ila al-maqa'id, dikeluarkan jenazah tersebut dari pintu jenazah. Ya, ada pintu namanya pintu jenazah yang mana tempat jenazah itu diletakkan di suatu tempat namanya maqaid, ya, tempat untuk meletakkan mayit. Fabalaghahunna anna an-nasa 'abu dzalik. Lalu sampai informasi kepada istri-istri Nabi bahwasanya manusia 'abu dzalik, artinya mencela, tidak menyukai perbuatan istri-istri Nabi meminta memasukkan jenazah Sa'ad dalam masjid lalu mereka menyolatinya. Ya. Wa qalu ma kanatil janaizu yudkhalu bihal masjid. Dan mereka berkata, ini para sahabat yang ada waktu itu berkata, ya, jenazah itu tidak pernah dimasukkan ke dalam masjid. Berarti menunjukkan yang para sahabat lihat waktu itu atau mereka sering lakukan bahwa sholat jenazah itu di dalam masjid.
bukan di dalam masjid. Dan ini yang berlangsung di zaman mereka, tidak di dalam masjid, menurut pengetahuan mereka. Ya. Faqalat ma asra'un nasa ila ayyidu ma la ilma lahu. Lalu Aisyah berkata, tatkala hal itu sampai kepada Aisyah, maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, alangkah cepatnya manusia untuk mencela apa yang mereka tidak punya ilmu tentangnya. Ya, ya sepengetahuan sahabat memang sepengetahuan mereka bahwa jenazah itu di luar masjid, bukan dalam masjid. Ya, lihat bagaimana mereka, artinya para sahabat itu betul-betul tidak, artinya kalau memang hal itu tidak pernah mereka lakukan, tidak pernah mereka lihat Nabi melakukan, mereka nggak bakal lakukan, bahkan mereka akan memberikan komentar. Ya. Dan ini sebatas ilmu mereka. Ya. Dan itu yang mereka ketahui selama ini. Ya. Ternyata tidak semua manusia, ya, memiliki ilmu yang sempurna. Ada yang mereka nggak tahu. Ya. Bahkan Aisyah pernah, ya, mengatakan bahwa Nabi SAW itu tidak pernah buang air kecil berdiri. Ya, pernah Aisyah mengatakan begitu. Nggak pernah Nabi buang air kecil berdiri. Sepengetahuan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada sahabat yang pernah melihat Nabi, bahkan dia nyuruh Nabi menyuruh dia untuk mengambilkan air, lalu Nabi pipis berdiri, buang air kecil berdiri. Sepengetahuan Aisyah, Nabi nggak pernah. Tapi ada sahabat yang pernah melihat Nabi buang air kecil sambil berdiri. Ya. Nah, kasus yang ada dalam hadis ini, para sahabat ini biasa mengerjakan sholat jenazah di luar masjid. Itu sepengetahuan mereka. Ilmu yang sampai pada mereka begitu. Ya, begitu bagaimana mereka itu, ya, artinya beramal dengan dalil. Ya, beramal dengan dalil, beragama dengan dalil. Ya. Nah, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma'asran nas, cepatnya manusia memponis, mencela apa yang mereka tidak tahu. Abu alaina yang murah bicara seperti masuk. Mereka mencela kami untuk memasukkan jenazah ke dalam masjid. Wa ma shalla Rasulullah SAW ala Suhail bin Baydha, dan tidaklah Rasulullah SAW menyelatkan Suhail bin Baydha radhiyallahu anhu illa fi jawfil masjid, melainkan di tengah masjid. Suhail bin Baydha radhiyallahu anhu disolati oleh Nabi SAW jenazahnya di tengah-tengah masjid. Ya, menunjukkan, ya, ternyata Aisyah tahu, pernah melihat bahwa Nabi pernah menyolatkan salah satu sahabatnya dalam masjid, dan beberapa sahabat yang lainnya disolatkan dalam masjid, menunjukkan bolehnya mengerjakan sholat jenazah di dalam masjid. Ya. Di sini Aisyah pernah melihat, ya, menyaksikan langsung Nabi menyolatkan jenazah dalam masjid. Yang sahabat tadi semuanya mereka, karena mungkin mereka waktu itu nggak hadir, sehingga mereka, ya, ilmu yang mereka sampaikan kepada mereka seperti itu. Ternyata ada Aisyah radhiyallahu anha yang yang tahu, yang pernah lihat Nabi menyolatkan jenazah dalam masjid. Maka dari sini kaum muslimin, menyolatkan jenazah dalam masjid itu boleh. Ya, boleh. Lakinnal afdal, kata Syekh, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Kata muallif hafizallahu taala, lakinnal afdal,
akan tetapi yang paling utama as-salatu 'alaiha kharijal masjid, menyolatkan jenazah di luar masjid, di makanin muadzin lis-shalah al-janaiz, di tempat yang memang disiapkan untuk sholat jenazah. Ya. Kama kana al-amru ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu berlangsung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wal ghalib wala hadihi, dan ini umumnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat jenazah itu di luar masjid. Ya. Maka lebih utama kata Syekh di luar masjid. Ya. Tapi kalau memang ada tempat khusus di situ disiapkan memang untuk sholat jenazah, ya kalau nggak ada ya udah dalam masjid. Ya, bahkan mungkin kalau kita lakukan itu di luar masjid, ya mungkin akan muncul komentar-komentar yang artinya ya yang aneh-aneh lah begitu ya. Ya, karena banyak netizen dan netizen ya akan memberikan komentar. Padahal itu hal yang biasa Nabi lakukan di luar masjid. Itu menunjukkan apa? Badal Islam ghoriba wa sayaudu ghoriba. Islam ini awal datangnya asing. Ada ajaran Islam yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, kita mau hidupkan, itu akan dianggap aneh, dianggap asing oleh manusia. Wa sayaudu ghoriba, dan akan kembali lagi menjadi asing. Ya, akan kembali menjadi asing. Ya mungkin suatu saat sekali-sekali kita sholat jenazah di luar masjid. Ya. Apa? Iya, itu tadi. Ya kan ya ada cap-cap label-label begitulah. Ya. Nah, dianggap asing. Jadi umumnya betul Nabi SAW itu adalah sholat jenazah di luar masjid. Namun boleh di dalam masjid, apalagi kalau memang tidak ada tempat khusus disiapkan untuk sholat jenazah, ya gimana lagi di dalam masjid. Nah, dalilnya juga dari Ibnu Umar, annal yahuda ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum wa imra'atin zayat sadaya fa amara bihi farujima qariban min mawdil janaiz indal masjid. Ya, dalil tentang bahwasanya sholat jenazah di luar masjid dari Ibnu Umar, sesungguhnya seorang Yahudi, sesungguhnya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa salah seorang laki-laki dan wanita dari mereka. Laki-laki ini dan wanita ini sama-sama Yahudi. Zanaya, keduanya berzina. Jadi orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, membawa laki-laki dan perempuan yang telah berzina dari golongan orang Yahudi. Fa'amara bihima farujima. Maka Nabi memerintahkan kepada keduanya menggalikan tempat begitu farujima qariban min mawdil janaiz. Lalu keduanya dirajam. Ya, keduanya dirajam di tempat jenazah di dekat masjid. Ya, tempat rajamnya dekat masjid. Ya, ini padahal yang berzina orang Yahudi. Mereka datang kepada Nabi SAW untuk diputuskan. Akhirnya mengatakan keduanya harus dirajam. Ya, dirajam. Ya, dirajam oleh sahabat Nabi SAW, para sahabat yang hadir di situ. Padahal dua-duanya orang Yahudi. Ya. Mereka datang kepada Nabi untuk diputuskan, karena mereka juga mengakui adanya hukuman rajam dalam kitab mereka. Ya, itu kitab yang asli. Ya, dirajam di dekat masjid. Ya, kalau dirajam itu kaum muslim ini ditanam nih, yang nongol cuma kepala. Ya, kepala, kemudian dilempar ya pakai batu, bukan pakai kerikil lemparnya, batu yang besar, biar sekali lempar kena mati. Ya, kalau ini diterapkan
insya Allah tidak ada yang berani berzina. Ya, nggak ada yang berani berzina. Oh ini zalim, bukan zalim, itu menegakkan hukum Allah. Ya, tapi ini dengan pemerintah. Ya, jangan perorangan, harus perintah dari pemerintah. Nah, kemudian dalilnya juga tentang menerapkan jenazah di dalam masjid. Dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya na'al najasyi fil yaum alladhi mata fi. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengumumkan, itu mengumumkan adanya kematian begitu. Nabi mengumumkan tentang wafatnya Najasyi, ya, wafatnya Najasyi. Kemudian Nabi keluar ke musola. Lihat, Nabi keluar ke musola. Ya, musola itu lapangan atau tempat khusus disiapkan untuk sholat. Ya, fasaffa min makabbar arba'an, lalu Nabi memerintahkan sahabat untuk membuat saf, lalu Nabi bertakbir 4 kali. Najasyi meninggal, Nabi mendapatkan informasi bahwa Najasyi meninggal, dan di daerahnya ketika itu belum dimakamkan dan belum disolatkan, karena yang beriman cuma dia waktu itu. Ya, Raja Najasyi. Hanya disolatkan di Madinah, jenazahnya di negara dia sendiri. Namanya salat gaib. Ya, salat gaib. Nah, dari sini kaum muslimin, jadi salat gaib itu disyariatkan apabila jenazah itu belum disolatkan. Kalau jenazah sudah disolatkan, maka tidak lagi disyariatkan salat gaib. Ya. Seperti ini, Raja Najasyi meninggal, ya, Nabi dapat informasi, maka Nabi langsung ke musola, bukan ke masjid, ke musola, mengumpulkan para sahabat, lalu beliau sholat dengan 4 kali takbir. Nah, ini namanya sholat gaib. Kenapa Nabi mensolatkan Najasyi? Karena dia belum disolatkan, sudah dimakamkan di sana, tapi belum disolatkan, karena yang beriman waktu itu hanya Raja Najasyi. Ya. Jadi di sini kita dapat mengambil pelajaran dalam hadis ini bahwa Nabi mensolatkan jenazah di luar masjid, sampai sholat gaib pun di luar masjid, bukan dalam masjid. Ya, tambahan keterangan bahwa sholat gaib itu hanya dilakukan apabila jenazah tersebut belum disolatkan, lalu dikuburkan terlebih dahulu. Sudah dikuburkan namun belum disolatkan. Ini syaratnya kalau mau mengerjakan sholat gaib. Ya, namun ada hal-hal tertentu seorang itu bisa mengerjakan sholat gaib meskipun sudah disolatkan. Misalkan kalau yang meninggal itu seorang yang berilmu, ya, diakui keilmuannya, maka sebagian membolehkan untuk menyolatkan jenazahnya secara gaib di tempat lain. Namun yang terjadi di zaman Nabi SAW bahwa sholat gaib itu dilakukan jika jenazahnya belum disolatkan. Jika jenazahnya belum disolatkan. Nah, wallahu a'lam. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh di sini, ya, tadi kita sudah singgung tentang sholat gaib. Wa amma man sulli alaihi fala tusra alaihi salatul gaib lianna lam yunqal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala ghairi Najasyi wa inna ma shalla alaihi lianna kana musliman bainal musyrikin. Wa hadha ikhtiyar Syekh Islam Ibnu Taimiyah wa man wafaqahu kama dzakara dzalika Tilmiz Ibnu Qayyim. Adapun apabila jenazah itu sudah disolatkan, maka tidak disyariatkan lagi sholat gaib. Kenapa? Li'annahu lam yunqal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Najasyi. Karena tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan sholat gaib selain mensolatkan
Najasyi. Ya. Kenapa Nabi mensolatkan Najasyi? Karena beliau ya seorang muslim yang hidup di antara orang-orang musyrikin ketika itu. Ya, yang hidup di antara orang-orang musyrikin. Maka Nabi mensolatkannya. Dan ini juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Nah, wala tajuzu salatul janazati fi bainal quburi, dan tidak boleh menyolatkan jenazah di antara kuburan. Ya, dan mayit ditaruh di antara kuburan kemudian sholat. Berbeda dengan orang yang sudah dikuburkan. Yang ini belum dikuburkan, dia sholatkan jenazah di antara kuburan begitu. Ya. Berbeda dengan orang yang menyolati jenazah setelah dikuburkan. Ya. Maka dibolehkan sholat ya jenazah di kuburan untuk jenazah yang sudah dikuburkan, dan dia memang sudah niat untuk mengerjakan sholat jenazah, tapi dia sampai di situ jenazah sudah dimakamkan, maka ini boleh dia sholat jenazah di kuburan tersebut, ya, karena dia belum ikut menyolati tadinya. Ini dibolehkan. Tapi ingat, dia memang dari awal datang untuk menyolatkan jenazah, tapi dia nggak sempat, maka boleh bagi orang yang seperti ini untuk sholat jenazah di kuburan. Ya, boleh. Dan itu pernah terjadi juga di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dilarang sholat jenazah di antara kuburan. Jenazahnya yang belum dimakamkan. Nabi SAW Nabi SAW melarang sholat jenazah di antara kuburan. Ya, ini dalilnya ya hadis yang diriwayatkan oleh disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Kitabul Janaiz. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Aina yakumul imam? Di mana imam berdiri? Ya, insyaallah kita semua sudah tahu ya. Di mana posisi imam berdiri ketika sholat jenazah, ya. Pekan yang lalu sudah kita sebutkan. Namun tidak apa-apa kita mengulanginya sesuai yang ada di dalam buku ini. Dari Abi Thalib al-Khayyat beliau berkata, aku menyaksikan Anas bin Malik sholat jenazah, menyolati jenazah seorang laki-laki, faqama inda ra'sihi. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, di sisi kepalanya imamnya berdiri. Falamma rufi'a utiya bi janazati imra'atin min Quraisy. Kemudian setelah jenazah laki-laki diangkat, didatangkan lagi jenazah perempuan dari Quraisy atau dari Ansar. Faqila lahu ya Aba Hamzah, hadhihi janazatu fulana ibnati fulan, fasalli 'alaiha. Wa ya Aba Hamzah, ini kunyahnya Anas bin Malik. Ini jenazahnya fulana binti fulan. Salatkan dia. Fasalla 'alaiha faqama wasatiha. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu salat menyolati jenazah ini di tengah, ya, di pusat tengah, berdiri di tengah, ya. Wa fina Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi. Di tengah-tengah kami ada Ala bin Ziyad. Ya, falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'ah qala ya Aba Hamzah, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min ar-rajuli haitsu qumta wa min al-mar'ati haitsu qumta, qala na'am. Qala faltafata ilayna al-'ala fa qala ihfadhu. Ya. Al-'Ala bin Ziyad ketika melihat Anas ketika jenazah laki-laki beliau berdiri di posisi kepala searah dengan kepala, ketika jenazah perempuan beliau berdiri di tengah-tengah. Ya, maka ketika Al-Ala melihat hal yang apa yang dilakukan oleh Anas ketika jenazah laki-laki di kepalanya, ketika jenazah perempuan di tengahnya, maka dia berkata, wahai Aba Hamzah, hakata Rasulullah sallallahu yaqumu ila rajulin haitsu kunta. Wahai Aba Hamzah, apakah begini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika jenazahnya laki-laki sebagaimana engkau berdiri,
yakni di kepala, dan ketika jenazahnya perempuan engkau berdiri sebagaimana engkau berdiri yaitu di tengahnya. Qala na'am, iya. Ya, ala dia belum tahu. Dia tanya sama Abu Hamzah, dia tanya sama Anas. Ini pentingnya, kalau kita belum tahu, kita harus tanya sama ahlinya. Ya. Ini pelajaran. Ya, ketika ada suatu hal yang kita belum tahu hukumnya, kita belum tahu, tanyakan sama para ulama yang ada. Ya. Lihat bagaimana perbuatan Ala bin Ziyad. Beliau heran melihat perbuatannya Anas. Kok kalau jenazahnya laki-laki di kepala, kalau jenazahnya perempuan di tengah? Begini yang dilakukan oleh Nabi. Lihat, mereka tanyakan, begini yang dilakukan oleh Nabi terhadap jenazah. Ya, maka kita jangan heran ketika ada yang bertanya kepada kita tentang suatu, dia lihat kita melakukan sebuah perbuatan, lalu dia tanyakan, mana dalilnya? Ya, bukan hal yang aneh yang begitu. Para tabi'in juga bertanya seperti itu. Ya, dia tanya. Ya, muncul sebuah komentar, sekarang susah kita jadi ustaz. Kita ditanya, selalu tanya mana dalilnya. Ya, dan begitu agama. Dengan dalil. Ya. Malik bin Anas. Ya, Malik, kalau tadi Anas bin Malik, sahabat yang mulia. Ini Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, termasuk dari kibarut tabi. Imam Darul Hijrah, Imam Mekah, Imam Masjid Madinah waktu itu. Ulamanya Madinah. Ya. Itu pernah ditanya sekian pertanyaan, dia hanya cuma jawab satu. Ya. Tidak ada yang di zaman itu mengalahkan keilmuan beliau, tapi ketika ditanya sekian pertanyaan cuma jawabnya satu. Ya. Bagaimana mereka terhadap ilmu? Dan Allah tadi dia bertanya, dia lihat kok ada perbuatan begini, ada nggak yang dikatakan Nabi melakukan seperti ini? Ya, kalau antum kayak gini, masya Allah, ada orang yang melakukan sebuah amalan yang antum belum tahu hukumnya, terus antum tanya, ada nggak ini yang contoh dari Nabi SAW? Apa yang terjadi? Kamu ini, ya. Namun, ya begitu loh, bagaimana para tabi. Ya. Dari sini kita bisa lalu berkata Allah, "Faltafata ilayna ala faqala infatu." Hafalkan ini. Kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam di kepala, kalau jenazahnya perempuan di tengah. Ini kata Allah kepada yang lainnya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kalau jenazahnya laki-laki di kepala, kalau jenazahnya perempuan di tengah atau searah dengan pusat. Ya. Sifatus sholat, tata cara sholat jenazah. Yukabbiru alaihi arba'an aw khamsan ila tis'i takbirat. Ya. Sholat jenazah itu ya, takbirnya 4 kali atau 5 kali atau 9 kali. Wah. Boleh 4 kali, ini asal. Boleh juga 5 kali, boleh 9 kali. Ya. Dan ini semua ada dalilnya, insyaallah akan disebutkan di bawahnya. Dia bisa melakukan 4 kali, kadang-kadang 4 kali, bisa juga sekali-sekali 5 kali, bisa juga sekali-sekali 9 kali. Ya. Namun yang 5 dan 9 kayaknya jarang ya. Bahkan mungkin nggak pernah ya. Adanya 4. Ya, adanya 4. Ya, adanya 4. Ya, namun 5 boleh, 5 kali. Apa yang kita baca setiap takbir itu? Kalau 5 kali, ya diantara takbir tersebut doa sampai terakhir salam. Ya, doanya apa? Ya, doa sholat jenazah yang kita hafalkan. Itu terus yang diulang-ulang. Ya, itu yang diulang-ulangi. Kalau memang 9 kali takbir. Ya.
Faya pada hada taratan wa hada taratan, kadang dilakukan yang ini, kadang dilakukan yang ini. Amman arba, adapun yang 4 takbir. Berdasarkan hadits Abu Hurairah Rasulullah SAW an Najasyi fi yamin lati mata fi kharaja ila musalla fa safa minhu wa kabbara arba'an. Dalilnya yang 4 kali takbir yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat menyolati jenazahnya Raja Najasyi secara gaib, beliau bertakbir 4 kali. Takbirnya 4 kali. Ya. Wa amal khamis, adapun takbirnya yang 5 kali. Hadits dari Abdurrahman bin Abi Layla, beliau berkata, adalah Zaid bin Arqam bertakbir terhadap jenazahnya 4 kali. Ya. Karena Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an. Zaid bin Arqam beliau bertakbir dalam sholat jenazah kami itu 4 kali. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Dan sesungguhnya dia juga bertakbir terhadap jenazah 5 kali. Ya, pasal itu kadang 4 kali beliau lakukan, kadang 5 kali beliau lakukan. Dilakukan oleh Zaid bin Arqam. Pasal itu lalu Abdurrahman bin Abi Layla bertanya kepada Zaid bin Arqam, kana Rasulullah SAW yukabbiruha. Ya, lalu Allah bertanya kepada dia, lalu beliau mengatakan Nabi SAW bertakbir 4 kali dan juga 5 kali. Ya, jadi boleh sekali-kali 4 kali, boleh 5 kali. Nah, wa amma sittu wa saba', adapun 6 dengan 7, fa'fiya ba'dul asar al-mawquf walakin amrul marfu. Bahkan 6 kali, 7 kali itu juga ada asar. Asar ini perkataan para sahabat. Ya, perkataan para sahabat, tapi hukumnya dimarfukan kepada Nabi SAW. Ya, karena pembesar-pembesar sahabat banyak pernah melakukan itu. Jadi saksi oleh para sahabat. Bahwasanya mereka, di antara mereka ada yang bertakbir sholat jenazah 6 kali, ada di antara mereka sholat jenazah takbirnya 7 kali. Ya, dan ini ya boleh dilakukan sekali-sekali. Nah, dari Abdullah bin Ma'qil, anna Ali bin Abi Thalib shalla ala Sa'id bin Hanif fakabbara ali sittan, tsumma tafadhala faqala innahu badriyun. Ya. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib menyolati Sahal bin Hanif, beliau bertakbir 6 kali. Ini perbuatannya Ali. Beliau bertakbir 6 kali. Ya. Lalu Ali berkata, innahu innahu badriyun. Siapa nama Sahal bin Hanif ini orang yang ikut perang Badar. Ya, orang yang ikut perang Badar. Maka Ali mensolat jenazah dengan 6 kali takbir. Ya, demikian pula dengan Musa bin Abdullah bin Yazid. Ya, beliau menyolatkan Qatadah, beliau bertakbir 7 kali. Ya, Ali melakukan 6 kali, 7 kali. Sebenarnya ceritanya orang yang meninggal ini ikut perang Badar. Karena punya keutamaan ikut perang Badar, maka Ali menyolatkan ya 6 kali dan juga 7 kali. Adapun yang 9 kali yaitu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyolati pamannya Hamzah. Ya, Hamzah, maka Nabi bertakbir 9 kali takbir dalam sholat jenazah. Ya, 9 kali takbir. Nah, ini dalil-dalilnya ada. Ya, kalau orang itu kita lihat memiliki keutamaan, keilmuan, terus meninggal, maka boleh seorang itu dia sholatkan jenazahnya, dia takbir 6 kali atau 7 kali atau 9 kali. Inilah takbir dalam sholat jenazah. Ya, kita baru umumkan takbirnya. Kesimpulannya kaum muslimin bahwa dalam sholat jenazah itu takbirnya ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, ada yang 6 kali, ada yang 7 kali, ada yang 9 kali. Ada yang 9 kali. Namun umumnya kita lakukan adalah 4 kali. Ya, 4 kali. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Masih beberapa pertemuan lagi insya Allah. Setelah itu kita akan adakan insya Allah praktek, ya, praktek penyelenggaraan jenazah, mungkin di tempat ini insya Allah. Nanti kita atur waktunya. Malam ini kita beberapa pertemuan kita teori-teori dulu. Insya Allah nanti kita akan ada prakteknya. Insya Allah kita khususkan satu waktu untuk praktek. Meskipun sebenarnya bapak-bapak dan ibu sekalian sudah tahu, sudah paham. Namun nggak apa-apa kita praktek juga biar kita juga ingat mati. Ya. Ya. Dan beberapa ustadz kita juga mengadakan praktek baru-baru ini. Ya, masya Allah penyelenggaraan jenazah ini sangat penting. Sampai-sampai ada orang harus mengadakan sebuah kayak seminar berbayar begitu untuk penyelenggaraan jenazah. Ya, menunjukkan pentingnya. Ya, penting sekali. Ya, apalagi yang kita berusaha sesuai sunnah Rasulullah SAW dan sesuai dalil yang ada. Demikian yang bisa kita sampaikan. Malam ini kita tidak bukan tanya jawab. Mudah-mudahan depan kita bisa buka lagi. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.